Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asri Dena Feviani. Kali ini saya akan kembali menjelaskan mapel produk kreatif dan kewirausahaan, materi menganalisis biaya produksi prototipe produk barang atau jasa. Pada materi ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.7 dan 4.7, yaitu kompetensi dasar 37 menganalisis biaya produksi prototipe produk barang atau jasa, dan kompetensi dasar 4.7 adalah menghitung biaya produksi prototipe produk barang atau jasa. Adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan kali ini adalah di mana setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat memahami yang pertama yaitu mengenai pengertian biaya produksi, mengenai struktur biaya produksi, mengenai asumsi dasar perhitungan, dan proyeksi laba produksi. Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam sebuah produksi yaitu kita harus memperhitungkan mengenai biaya produksinya. Mungkin di sini banyak yang beranggapan bahwa biaya produksi adalah hal yang sepele. Namun sebaliknya, biaya produksi itu sangat penting di dalam dunia bisnis atau wirausaha. Bagi suatu perusahaan, baik itu perusahaan skala kecil maupun skala besar, memperoleh laba itu merupakan tujuan untuk kelangsungan hidup dan kemajuan dari perusahaan tersebut. Maka, dalam hal ini, untuk memperoleh laba, ada 3 faktor utama, yaitu jumlah barang yang harus diproduksi, biaya per unitnya, dan harga jual per unit dari produk tersebut. Nah, salah satu cara untuk mencapai laba adalah memperhatikan biayanya. Di antaranya yaitu biaya harga pokok penjualan diupayakan dapat ditekan seminimal mungkin. Harga pokok merupakan faktor yang penting dalam pertimbangan untuk menetapkan harga jual yang diharapkan nantinya memperoleh laba. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Bahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian biaya produksi. Biaya produksi dimaksudkan biaya-biaya yang dikeluarkan atau dilakukan ketika sedang dalam proses produksi. Biaya tersebut diantaranya dapat meliputi bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan lain sebagainya. Menurut Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan tidak terjadi untuk tujuan tertentu. Biaya di sini bisa juga dikatakan sebagai pengeluaran ekonomis yang diperlukan untuk perhitungan proses produksi. Nah, secara ekonomi, biaya itu dibagi menjadi 2. Ada yang disebut sebagai biaya eksplisit, ada pula yang disebut dengan biaya implisit. Biaya eksplisit di sini misalnya biaya-biaya yang terlihat secara fiksi seperti uang. Dan biaya implisit adalah biaya-biaya yang tidak terlihat secara langsung, misalnya adalah penyusutan barang modal. Sedangkan biaya produksi ini merupakan akumulasi dari seluruh biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan menghasilkan suatu barang atau jasa yang menambah nilai kegunaan atau manfaat dari barang atau jasa tersebut. Biaya produksi ini diperlukan untuk mendukung proses dari pengolahan bahan baku menjadi produk yang jadi siap dipasarkan kepada konsumen. Mungkin kalau di jurusan multimedia, biaya produksi ini mendukung pada kegiatan ketika produksi dari produk barang atau jasa di bidang multimedia ini dibuat. Namun,
Biaya produksi ini tidak bisa disamakan dengan biaya operasional, di mana terdapat perbedaan antara biaya produksi dengan biaya operasional. Biaya operasional ini merupakan biaya atau pengeluaran oleh suatu perusahaan untuk mendukung sistem kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, contoh dari biaya operasional ini diantaranya adalah biaya perlengkapan usaha atau toko, biaya asuransi, biaya tagihan telepon, listrik, air perusahaan, kemudian biaya iklan, pajak, biaya pengiriman, maintenance, dan lain sebagainya. Nah, biaya produksi pun tidak sama dengan biaya non-produksi. Di sini ada perbedaan pula, di mana biaya non-produksi itu merupakan biaya yang erat kaitannya dengan fungsi pengembangan, pemasaran atau distribusi, layanan pelanggan, desain maupun administrasi pada umumnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa membedakan ya antara biaya produksi, biaya operasional, dan biaya non-produksi. Setelah kita memahami pengertian dari biaya produksi, maka selanjutnya kita akan membuat langkah-langkah menghitung biaya produksi. Beberapa langkah untuk menghitung biaya produksi diantaranya yaitu: pertama, kita tentukan dulu asumsi dasar perhitungan dari produksi prototipe produk barang dan jasanya tersebut. Kemudian setelah ditentukan, maka berikutnya adalah kita harus membuat skala dan siklus produksinya. Lalu kita menentukan struktur biaya produksinya. Kemudian kita menentukan perhitungan proyeksi laba produksinya. Nah, setelah itu kita menentukan proyeksi arus kasnya. Sehingga di akhir kita bisa menguji dengan beberapa indikator finansial yang akan sangat berpengaruh kepada perhitungan biaya produksinya. Pada asumsi dasar perhitungan ini, semua komponen yang menjadi acuan perhitungan suatu produk itu harus ada, sehingga nanti asumsinya akan sesuai dengan produksi yang akan dilaksanakan. Nah, semua komponen ini jangan sampai ada yang terlewati, termasuk di dalamnya ongkos kerja dari sebuah produksi. Semakin lengkap semua komponen yang didapatkan, maka akan semakin realistis simulasi pembiayaan yang akan dibuat, sehingga nanti ketika produksi sebenarnya dilaksanakan, itu sudah dapat diperkirakan segala sesuatunya, terutama yang terkait dengan biaya-biaya yang diperlukan. Hal berikutnya yaitu mengenai siklus perhitungan biaya produksi prototipe barang atau jasa. Siklus perhitungan ini terkait erat dengan waktu pelaksanaan produksi prototipe produk barang atau jasa. Setiap siklus perhitungan, biaya dari produksi prototipe produk barang atau jasa ini akan berbeda-beda, tergantung dari jenis produk barang atau jasa itu sendiri. Ini juga dipengaruhi oleh bidang apa di mana produksi itu dilakukan. Mungkin bidang multimedia, siklus perhitungan biayanya akan berbeda dengan bidang animasi, atau misalnya bidang RPL, atau bidang mesin, bidang mekatronika, dan lain sebagainya. Ketika waktu yang digunakan semakin sedikit dalam siklus perhitungan biaya ini, maka biaya yang digunakan pun akan semakin sedikit. Jadi kita harus benar-benar memperhitungkan siklus perhitungan biaya ini agar biaya bisa ditekan dengan seminimal mungkin. Yang tak kalah penting dari perhitungan biaya produksi ini adalah kita harus membuat struktur biaya produksi prototipe produk barang atau jasa. Ada dua komponen dari struktur biaya produksi ini. Yang pertama yaitu biaya produksi, di mana biaya ini mencakup biaya-biaya untuk keperluan setiap produksi yang dilakukan. Dan yang kedua yaitu biaya investasi. Biaya-biaya yang terkait dengan biaya investasi adalah
biaya-biaya yang diperlukan untuk jangka panjang usaha, misalnya kepemilikan tempat usaha, barang-barang untuk usaha, dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk keperluan perhitungan biaya produksi yang berkaitan dengan keuangan, apalagi misalnya kita terkait dengan pihak lain dalam hal permodalan, maka struktur biaya produksi prototipe ini sangat perlu untuk dibuat. Ketika struktur dari perhitungan biaya produksi sudah dibuat, kita dapat menentukan proyeksi dari laba produksinya. Misalnya, menentukan harga jual dari produk yang kita buat itu bisa dilakukan 50-50. Misalnya, biaya produksinya 50%, harga jualnya diambil 50% dari biaya produksinya. Jadi, labanya sudah kita bisa proyeksikan. Nah, setelah perhitungan biaya produksi dihitung, maka kita dapat menentukan harga pokok produksinya atau yang biasa dikenal dengan istilah HPP. Dari HPP ini, kita bisa menentukan berapa besar laba yang ingin kita ambil dari produk yang sudah dibuat. Jadi, ketika kita ingin mendapatkan keuntungan yang diinginkan, kita tinggal menaikkan saja dari harga jual produk sebesar keuntungan yang diinginkan dari biaya produksinya. Saya akan mencoba merangkum pentingnya menganalisis biaya produksi prototipe produk barang atau jasa. Di antaranya di sini ada 4 rangkuman. Yang pertama yaitu kita dapat membuat struktur biaya produksi, kita dapat menentukan kebutuhan apa saja untuk biaya produksi, kita dapat menghitung proyeksi laba yang diinginkan, dan di akhir yang tidak kalah penting adalah kita dapat meminimalisir kerugian produksi. Bahkan kita dapat meminimalisir jangan sampai ada kerugian yang terjadi dari produksi yang kita lakukan. Bagi siswa-siswi ibu di kelas 11 Multimedia B, jurusan Multimedia SMK Negeri 2 Cimahi, pikirkan dan catat produk barang atau jasa apa yang akan kalian buat, khususnya terkait dengan bidang multimedia yang sedang kalian pelajari saat ini. Kemudian kalian lakukan analisis perhitungan biaya produksi dari produk barang atau jasa tersebut. Jadi, pikirkan apa yang akan kita lakukan, lalu segera lakukan aksi untuk mewujudkannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan, sehingga dapat dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi yang akan melakukan suatu bisnis atau usaha atau untuk membantu perhitungan biaya produksi yang akan dilakukan. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi kontak yang terdapat pada laman ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.